Halo teman-teman, sungguh sebuah anugerah di mana kita bisa sama-sama ibadah di hari yang khusus ini, di mana kita bisa memperingati hari turunnya Roh Kudus. Pada saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau teduhkan kepala kita dan kita mau tenangkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh. Amin. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Teman-teman, menjadi anaknya Tuhan itu sebuah anugerah dan berkat yang sebenarnya kita itu gak layak untuk terima. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjalani hidup ini untuk menyembahnya. Mari, sama-sama kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saat ini mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau pakai waktu ini untuk refleks segala perbuatan kita yang membuat Tuhan itu sedih. Segala perbuatan kita yang mungkin gak memancarkan terang kasih-Nya Tuhan. Mari kita pakai waktu ini untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya
seputih bulu domba. Bagi teman-teman yang sudah siap, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malakat-Mu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumpah, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ini adalah dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami untuk tidak lagi mengulangi kesalahan kami. Dan tolong ajar kami juga untuk dapat mengesampingkan segala kedangingan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri dan dengarlah berita anugerah ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, Tuhan udah mati untuk kita, bangkit dan bahkan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Kurang apa lagi coba Tuhan? Oleh sebab itu, dalam memperingati Hari Pentakosta ini, mari kita sama-sama puji Tuhan kita kerjakan perintahnya, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya,
kalau misalnya yang lagi di tingkat SMA atau yang udah ngelewatin nih, pasti tahu kalau di waktu ini itu dimana kita mulai mikirin tentang kita mau masuk kuliah apa, penjurusan apa, atau bahkan nanti mau kerja jadi apa. Kalau dulu, pas lagi mikirin itu, pasti keinget sama perkataan Tuhan yang bilang kalau kita itu harus memberitakan Injil. Kita itu harus jadi garam dan terangnya, bahkan dari pekerjaan kita. Nah, kalau udah kayak gini, pasti yang kepikiran itu profesi kayak jadi pendeta, hamba Tuhan, atau yang kayak gitu-gitu deh. Jadi rasanya bukan banget, kayak kurang cocok. Jadi kesannya kerjaan lain itu kayak kurang mulia, kayak duniawi banget gitu. Tapi sebenarnya pemikiran itu salah. Karena semua pekerjaan, bahkan semua simple things yang kita lakuin di hidup kita ini sekarang, itu bisa memuliakan namanya Tuhan. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum yakin gimana cara kita membagikan Injil dan menjadi terangnya Tuhan, I just wanna let you know that you're not alone. Tapi I mau ngajak kita sama-sama supaya kita bisa keep in mind kalau misalnya tujuan hidup kita itu atau profesi kita sekarang ataupun nanti itu untuk memuliakan namanya Tuhan dan membagikan firman-Nya. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah pujian supaya kita bisa serahkan hidup kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Tuhan inilah hidup. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh Genapi kemuliaan-Mu. seluruh rencana. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Stellaria. Teman-teman remaja yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita belajar, Sistela mau ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh mengurapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas, demikian juga dengan setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan diberitakan. Kami masing-masing terbatas sebagai manusia, tetapi firman-Mu tak terbatas karena Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu kami memohon supaya Engkau yang boleh menolong kami, bukan hanya tahu banyak tentang firman Tuhan, tetapi Engkau yang boleh mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, jauhkan kami dari setiap gangguan atau distraksi yang ada di sekitar kami. Biarlah kami dapat fokus untuk belajar firman Tuhan bersama-sama dan hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom teman-teman remaja GKBJ Saman Hudi. Kalian disebut Glory Generation. Lama tak ketemu, tetapi Cistela berharap walaupun saat ini mata fisik, mata jasmani Cistela tidak bisa melihat kalian, kita tidak bisa berjumpa, bertatap muka secara langsung, tetapi secara virtual lewat channel YouTube ini, Cistela benar-benar berharap bahwa kalian ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kalian sehat-sehat senantiasa, walaupun mungkin sudah semakin bosen ibadah dari rumah, tetapi kita masih bersyukur masih bisa
beribadah lewat channel YouTube gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini Cisela mendapatkan sebuah tema yang sangat menarik dari para pengurus. Temanya seperti yang terpampang di slide, Infinity and Beyond. Ini sebuah tema yang sangat-sangat menarik sekali karena artinya benar-benar sangat menakjubkan gitu ya. Kalau kita cuma melihat pembahasan kata demi kata, infinity artinya tak terhingga atau tak terukur, beyond itu melampaui. Nah, teman-teman, Cisela ingin membagikan tips hari ini outline-nya tentang infinity and beyond itu adalah saksi. Saksi itu terdiri dari 5 huruf dan kita akan bahas setiap poinnya itu untuk menjelaskan bahwa Infinity and Beyond ini berkenaan dengan saksi. Mungkin kalian akan mikir, kok bisa gitu ya? Saksi itu kan kaitannya tentang manusia begitu. Sementara kalau seandainya Infinity and Beyond itu kayaknya sesuatu yang tidak menjadi sifat manusia yang terbatas. Sementara saksi manusia yang terbatas gitu ya. Tapi teman-teman, kalau kalian tertarik, kita lihat nih ya koneksinya. Apa antara Infinity and Beyond itu dengan saksi? Teman-teman, kita akan bahas poin demi poin dan itu dimulai dari S yang pertama. Kita akan sama-sama selidiki firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini ada 41 ayat, tapi tenang teman-teman, kita tidak baca 41-41-nya. Cisra pilihin ayatnya dan dipampang di slide. Teman-teman dapat ikuti dari rumah ya. Saya bacain untuk kalian. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-37, loncat ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka, mendengar ya, sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat yang terakhir 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Teman-teman, 3.000 jiwa bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang sangat banyak. Ini satu pekerjaan yang sangat luar biasa yang kita lihat bagaimana para pengikut Kristus, murid-murid Tuhan itu mengalami kejadian seperti ini gitu ya. Kita mau lihat S yang pertama itu selidiki firman Tuhan. Nah, kita mau lihat dari bagian yang tadi kita baca itu. Sesungguhnya kalau kita baca 41 ayat yang secara keseluruhan, kita akan melihat sebuah siklus yang dapat kita adopsi dari zaman yang dulu itu ke zaman kita sekarang gitu ya. Siklusnya seperti apa? Teman-teman coba lihat, perhatiin ya. Yang pertama adalah kalau kita mau berbicara tentang saksi, saksi itu siapa sih? Saksi itu adalah orang yang menyaksikan dan menceritakan ulang apa yang sudah ia saksikan. Biasanya saksi itu berdiri di pengadilan dan di bawah sumpah bahwa apa yang dia ucapkan adalah benar, betul dia saksikan. Bahwa sungguh-sungguh dia lihat itu atau dia dengar begitu atau dia mengalami kejadian seperti itu. Itu saksi gitu ya. Nah, teman-teman, kita hanya bisa jadi saksi Kristus, menceritakan tentang Kristus kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Jadi penyebab utama kita bisa jadi saksi Kristus itu kalau Kristus sudah menyatakan diri kepada kita terlebih dahulu. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia jadi manusia untuk menyatakan kebenaran. Kalau orang mau selamat, mau hidup setelah mati jasmani, maka percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, teman-teman, ini yang dialami oleh para murid atau pengikut Kristus yang mula-mula. Dan kita bisa sebut iman gereja, gitu ya. Iman gereja ini muncul karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mereka lihat sendiri bahwa Yesus itu bukan cuma ngomong bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tapi Yesus membuktikan lewat perkataan dan perbuatannya bahwa dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat, gitu ya. Nah, dari iman gereja ini, kalau teman-teman perhatiin, mereka tuh masih kumpul di dalam satu rumah, mereka berdoa, mereka masih kumpul internal di antara orang-orang percaya atau pengikut Kristus yang awal-awal aja, sampai akhirnya Allah Roh Kudus itu turun,
Dan kemudian kita lihat, jadi siklusnya bergeser dari iman gereja, kemudian dilengkapi oleh Allah Roh Kudus, maka mereka nggak bisa diem lagi, diem di dalam rumah begitu aja, mereka keluar, gitu ya. Mereka keluar, mereka menyaksikan, mereka memberitakan tentang Kristus itu adalah Tuhan, dan ini menghasilkan siklus berikutnya adalah iman orang lain. Orang-orang yang mendengar kesaksian para murid itu, mereka jadi percaya, gitu ya. Teman-teman, Allah Roh Kudus ini berperan sangat penting dan disinilah kenapa ada kata infinity and beyond-nya nih gitu ya. Allah Roh Kudus ini yang membuat manusia yang terbatas itu menjadi rekan sekerjanya gitu ya. Roh Kudus ini dilambangkan dengan lidah-lidah api yang mendorong mereka nih para murid yang dihinggapi oleh Roh Kudus ini nggak bisa nolak gitu ya. Mereka nggak bisa lagi berdiam diri, mereka harus berkata-kata menyaksikan pekerjaan Allah lewat Kristus. Roh Kuduslah yang memberi mereka keberanian, karena dulunya mereka takut ketika Tuhan Yesus disalib, mati, dan bangkit, mereka masih kumpul secara internal di rumah beberapa orang saudara untuk berdoa. Tapi ketika Roh Kudus turun atas mereka nggak bisa, enggak, mereka bersuara, mereka jadi saksi Kristus. Dan ini diwakili oleh Petrus yang berkhotbah, membuktikan bahwa Yesus itu Mesias, Tuhan, dan Juru Selamat. Nah, teman-teman, setiap kita, orang percaya kepada Kristus, disebut sebagai bait Allah, tempat Allah Roh Kudus itu berdiam. Sehingga hidup kita itu sudah diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus, sehingga bisa menimbulkan iman orang lain ketika kita menyaksikan tentang Kristus itu. Nah, iman orang lain itu, mereka juga pada akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini siklus yang akan terus berputar seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, siklusnya berputar seperti itu. Nah, gimana ya caranya supaya kita bisa mengalami seperti ini? Teman-teman, mari kita lihat poin yang berikutnya, awali dari hati. Teman-teman, hati ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Hati itu awal dari segala sesuatu. Jadi hati tempat kita menimbang keputusan apa yang harus diambil, perkataan apa yang harus diucapkan gitu ya. Nah, teman-teman, hati para saksi Kristus, para murid, para pengikut Kristus yang mula-mula itu adalah hati yang mengasihi Kristus karena mereka telah merasakan Kristus itu begitu mengasihi mereka, Kristus mau mati bagi mereka secara pribadi. Bukan hanya Kristus mau mati bagi dunia, tapi bagi dirinya secara pribadi. Nah, teman-teman, kita bisa menyadari betapa Kristus mengasihi kita kalau kita tahu betapa nggak layaknya diri kita untuk dikasihi oleh Allah. Walau teman-teman dan Cistella kita bukan pembunuh, misalnya, kita mungkin juga merasa bahwa kita bukan koruptor atau kita bukan perampok gitu ya. Dosa kita mungkin kita anggap kecil karena secara moral masyarakat kita menganggap diri kita adalah orang baik karena kita nggak masuk penjara gitu ya. Tapi teman-teman, tidak ada satu orang pun di antara kita yang layak untuk masuk ke dalam surga karena kita pernah melakukan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Sehingga kebinasaan kekal seharusnya jadi milik kita. Nggak ada kewajiban Kristus itu untuk mati bagi kita. Tapi kalau Kristus mati bagi kita yang nggak layak ini, maka kita akan merasakan bahwa kita dikasihi. Jadi kita mau mengasihi Kristus lewat hidup kita yang sudah ditebus Kristus dengan nyawa dan darahnya itu. Nah, bukti hati kita mengasihi Kristus ini ada 3 gitu ya. Kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, bukan berdasarkan Yesus Juru Selamat dunia, tapi Yesus itu Juru Selamat kita secara pribadi. Lalu kemudian kita mengasihi Kristus dengan kita mencintai firman Tuhan. Kita menggali firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan itu akan kita hidupi. Termasuk di dalamnya kita bergantung pada kuasa Roh Kudus yang memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Nah, teman-teman, kita mau Cistella mau kasih sebuah ayat firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, teman-teman, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Sehingga teman-temanku yang terkasih, Roh Kudus ini yang membuat kita menjadi rekan sekerjanya, Roh Kudus ini yang kuasanya tak terbatas dan beyond segala sesuatu yang kita katakan sebagai keterbatasannya kita, gitu ya. Roh Kudus tak terbatas. Nah, teman-teman, secara ajak kita untuk lihat poin yang berikutnya lagi, yaitu kalahkan ketakutan. Teman-teman, mungkin kita akan berkata, saya pengen sih jadi saksi Kristus, gitu ya. Tetapi sadar ataupun tidak, dirasakan ataupun tidak, banyak ketakutan-ketakutan di dalam diri kita. Yang pertama, sebagai teman-teman remaja, mungkin kita takut untuk ditolak.
Dibilang lu sendiri aja hidupnya nggak lebih baik dari gue. Buat apa gue jadi orang Kristen kalau hidup gue lebih baik dari hidup lu gitu ya. Kita takut ditolak kayak gitu gitu. Lalu kemudian kita malu. Bisa jadi kita takut diejek, diketawain, dihina kalau kita ngerasa bahwa berita Injil kok rasanya kuno ya, kayak dari zaman dinosaurus, nggak cocok lagi buat remaja zaman now, misalnya kayak gitu. Lalu kemudian kita bisa jadi susah ngomong, pengen sih ngomong, tapi kayaknya tuh susah gitu ya, setiap kali pengen ngomong tentang Yesus tuh lidah rasanya keluh gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi kita juga nggak tahu gimana mulainya. Tapi teman-teman ada banyak training, ada banyak cara bagaimana menjadi saksi Kristus dalam keseharian gitu ya. Nah, bisa jadi kita juga berkata, gue nggak ngerti apa yang perlu diceritain gitu. Padahal sebenarnya inti Injil itu cuma Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan tiap orang yang percaya kepada Yesus itu akan bangkit dari kematian, karena semua orang pasti mati begitu ya. Tapi dari kematian jasmani ini nanti rohnya akan hidup bersama-sama dengan Kristus jika percaya kepada Kristus di dalam surga nantinya gitu ya. Sesimpel itu berita Injil, tetapi untuk mengatakannya kadang-kadang kita berkata, gue nggak ngerti apa yang perlu gue ceritain gitu ya. Lalu kemudian kita berkata, gue khawatir, nggak bisa jawab kalau di debat gitu ya. Terus teman-teman, Cisela mau bilang bahwa kamu nggak perlu khawatir yang seperti ini. Kita seringkali tidak perlu menjawab semuanya. Artinya kita tidak perlu jatuh ke dalam sebuah perdebatan kadang-kadang begitu. Tetapi kalaupun kamu ingin menjawab sesuatu yang kamu rasa teman kamu itu tanya dengan sungguh-sungguh, tetapi kamu nggak tahu cara jawabnya, kamu bisa bilang, gue nggak tahu, tapi gue bisa cari tahu gitu ya. Nanti gue kasih kabar lagi ke lu kalau seandainya gue udah tahu gitu ya. Jangan merasa khawatir kalau seandainya nggak bisa jawab kalau di debat. Atau kemudian nggak biasa, ya wajar. Sesuatu yang kalau kita nggak biasa lakukan, kita akan janggal gitu ya. Kita tidak bisa merasa mampu untuk melakukannya kalau seandainya kita tidak terbiasa. Orang bisa karena biasa begitu ya. Lalu kemudian beberapa poin berikutnya adalah males. Toh Allah sanggup lakukan sendiri, kan Allah yang mengubah hati orang. Kenapa gue yang harus kerjain gitu ya. Dan teman-teman, sebenarnya Allah bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri, tapi teman-teman jika Tuhan Allah mau pakai kita, artinya ini adalah sebuah kehormatan buat kita. Nah, berikutnya teman-teman seringkali dasar paling paling kita berkata bahwa gue kagak kepengen penginjilan, gue kagak pengen bersaksi tentang Kristus. Kita tidak peduli akan orang lain, kita kurang kasih kepada orang lain. Seringkali ini yang menjadi poin yang banyak sekali remaja zaman sekarang kita udah jatuh ke dalam individualisme, yang penting gue aja masuk surga, orang lain mah bodo amat begitu ya. Tapi teman-teman, kita tahu kalau seseorang itu masuk surga bukan karena perbuatan baik yang dilakukannya, tetapi hanya karena percaya kepada Kristus dan keselamatan itu dianugerahkan, diberikan kepada orang itu, maka kalau seandainya tidak percaya kepada Kristus, artinya tidak akan mendapatkan hidup kekal di surga, sebaik apapun orang itu. Dan jika itu adalah orang yang terdekat dengan kita, orang yang ada di dalam keluarga kita, mungkin kita akan berkata bahwa seharusnya gue nggak simpan berita tentang Kristus itu juru selamat buat diri gue sendiri. Teman-teman, Cisela mau ajak kita untuk melihat poin selanjutnya, siap untuk berbicara. Ya, siap untuk berbicara ini berkaitan dengan poin yang pertama, itu tidak malu karena Injil atau Kristus. Sehingga teman-teman, kita nggak baca ayatnya, tetapi teman-teman, Tuhan itu mengajarkan kepada kita dan menaruh harapan besar kepada kita gitu ya, agar kita tidak malu ketika kita memberitakan tentang Injil. Karena itu adalah berita sukacita gitu ya. Berita yang merupakan jawaban yang sebenarnya itu dicari oleh setiap orang. Karena semua orang pasti mengalami yang namanya mati secara jasmani. Dan mereka sedang berpikir sesungguhnya, sesudah gue mati jasmani, gue kemana gitu ya. Nah, kita yang sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan hidup setelah kematian itu bersama dengan Kristus di surga, seharusnya nggak malu untuk menceritakan tentang Injil ataupun cerita tentang Kristus gitu ya. Lalu berikutnya teman-teman, bagaimana caranya supaya kita suka untuk sharing, kita cerita tentang pengalaman hidup kita sehari-hari dan kita kaitkan dengan firman Tuhan begitu. Nah, teman-teman, ini masuk ke dalam bagian berbicara tentang Kristus, mengkoneksikan bagaimana kehidupan kita sehari-hari itu dengan firman Tuhan yang kita baca.
Dan kita bisa ceritain itu kepada teman-teman kita gitu ya. Misalnya, tadi tuh ya gue abis ambil jemuran dari loteng, gue kepleset gitu ya. Kepleset hampir aja gue tuh jatuh, tapi gue tuh buru-buru pegangan dan jatuhnya gue terduduk tapi di anak tangga. Aduh gila, puji Tuhan banget, Tuhan itu ngejagain gue. Dan seperti firman Tuhan yang tadi gue baca gitu ya, waktu saat teduh pagi-pagi sebelum gue beraktivitas, bahwa Allah adalah gunung batuku dan seterusnya gitu ya. Teman-teman, ada satu kesaksian yang nyata bagaimana firman Tuhan yang hidup misalnya berbicara kepada orang-orang yang hidup di masa itu gitu ya, itu juga berbicara dan berkaitan langsung dengan hidup kita sharingkan itu gitu ya. Aduh teman-teman, berikutnya adalah ngomongin soal berbicara, ini kaitannya dengan kata-kata. Nah teman-teman remaja zaman now, kita bisa belajar untuk mengucapkan 3 kata ajaib. Apa itu 3 kata ajaib gitu ya? Kalau kita bersalah, kita melakukan sesuatu yang memang di luar daripada kesadaran kita tadinya begitu ya, tapi ternyata ada orang yang tersinggung gara-gara ucapan kita belajar untuk minta maaf gitu ya. Dan teman-teman, nggak bisa dikatakan di zaman sekarang ini perkataan maaf itu tidak semudah kalau kita berpikir kita sanggup untuk mengucapkannya. Berapa banyak dari kita yang merasa punya pride dan akhirnya tidak mau mengucapkan kata maaf gitu ya. Sorry ya gitu. Atau kita terlalu sering ngomong begitu sampai akhirnya kita kehilangan makna penyesalan yang sesungguhnya dan orang lain malah menyepelekan permintaan maaf kita. Dikit-dikit kita say sorry begitu ya. Dan orang akan berkata, sebenarnya lu sorry apa enggak sih? Kok lu ngulang lagi begitu ya. Jadi teman-teman, tetapi yang saya ingin sampaikan nomor 1 itu adalah kalau kita salah, belajarlah untuk minta maaf. Dan seringkali ini dipengaruhi dari seberapa kita dapat teladan dari orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak pernah minta maaf kepada kita, kalau seandainya mereka melakukan sesuatu yang sebenarnya menurut kita itu adalah sebuah kesalahan, teman-teman putuslah mata rantai itu di diri kalian. Jadi jangan ulangi kesalahan orang tua kalian. Belajarlah untuk meminta maaf terlebih dahulu. Jika kalian tahu kalian melakukan sebuah kesalahan terhadap teman-teman kalian, termasuk juga pada orang tua kalian. Kemudian tolong, perkataan yang kedua yang ajaib itu adalah tolong. Seberapa sering kita mengucapkan kata tolong, atau kita justru kayak suka nyuruh-nyuruh orang gitu ya. Tapi perkataan itu akan lebih mudah untuk diterima oleh orang lain seandainya kita tambahkan satu kata tolong ya, gitu ya. Tolong lakukan ini, please, gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah kata yang sangat-sangat simpel sekali, itu adalah terima kasih. Teman-teman, maaf, tolong, terima kasih. Seberapa kita mengucapkan terima kasih ketika orang-orang yang ada di sekitar kita itu memberikan bantuan kepada kita. Misalnya pembantu kalian akan berkata, dia kan digaji, itu memang kerjaannya dia, gitu ya. Tapi sesudah dia beresin spray kalian di kamar, mengatakan terima kasih ya mbak, gitu ya. Atau kalian diantar pergi keluar sama sopir kalian, thank you ya, gitu ya. Seberapa kita mengucapkan kata 3 ajaib ini dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita adalah ada anak-anak remaja yang tahu berterima kasih, tahu ketika kita melakukan kesalahan, kita juga punya sopan santun untuk minta maaf, dan seterusnya, gitu ya. Nah, teman-teman, berikutnya lagi adalah soal berbicara, itu berbicara perkataan yang jujur berkaitan dengan misalnya tepat janji atau komitmen, ataupun perkataan yang kita ucapkan itu adalah sebuah kebenaran gitu ya, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita percaya kalau kita ngomong bahwa itu adalah sebuah hal yang benar, bukan hoax, bukan berita yang kita lebih-lebihkan, atau seandainya kita belum cross check kebenarannya udah kita terusin ke tempat lain gitu ya, ke orang lain. Nah teman-teman, perkataan yang seperti itu yang sangat-sangat penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa menyaksikan tentang Tuhan kita. Kalau kita suka bohong gitu ya, kalau kita suka melebih-lebihkan, atau kita nggak tahu ini berita benar apa enggak, tapi kita terusin gitu ya, orang-orang akan menyepelekan integritas perkataan kita, dan kemudian mereka akan berkata, ih, orang Kristen seperti itu Tuhannya mungkin juga omongannya nggak bisa dipercaya gitu ya. Teman-teman, perkataan kita mencerminkan sesungguhnya Tuhan kita itu seperti apa. Ini masuk ke poin berikutnya, kalau kalian lihat di layar, perkataan yang benar dan perkataan yang positif artinya perkataan yang membangun orang lain, misalnya memberikan penghiburan, penguatan kepada orang lain, bukan sebaliknya kata-kata yang sia-sia gitu ya. Di sana nemuin banyak banget teman-teman remaja yang kalau ditanya, emang lu ngomong begitu artinya apa? Nggak tahu gitu ya. Contohnya aja deh misalnya ya, saya pernah nanya satu anak remaja, "Emang meh itu artinya apa sih?" Gitu ya. Dan anak remaja Cisela nggak bisa jawab gitu ya. "Apa sih artinya?" "Ya
karena gue ikut-ikut aja, Ci, itu keren aja gitu ya. Maksudnya ada kata-kata yang sebenarnya tuh dalam tanda petik sebenarnya adalah perkataan sia-sia yang diikutin oleh banyak sekali remaja karena lagi viral gitu ya. Tapi teman-teman, mari kita coba gunakan dan pilihlah perkataan-perkataan yang benar, yang positif membangun orang lain, bukan perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, yang menjatuhkan dan melukai orang lain. Berikutnya lagi, kalau kita berkata, aduh gue susah banget ya cerita tentang Tuhan Yesus, gue tidak, kayaknya lidah tuh keluh banget. Coba deh, teman-teman mulai ajakin teman-teman sekolah kalian, lu lagi pandemi begini, ke gereja mana? Mulai dari pertanyaan gitu ya. Kalau lu belum ada gereja yang rutin lu ikutin, lu coba deh ikut nih, ada link channelnya nih gue bagiin gitu ya. Ini link ibadahnya Glory Generation ini nih hari Minggu jam berapa begitu ya. Nah teman-teman, ajakin mereka pergi datang ke gereja. Nah, nanti bisa sharing firman Tuhan. Lu dapat apa dari khotbah hari ini gitu ya. Jadi teman-teman, dari situ yang ceritain tentang Tuhan Yesus bukan kalian, bener nggak? Yang ceritain adalah si pengkhotbah gitu ya. Tapi teman-teman, waktu kalian ajakin ke gereja itu udah gunakan mulut kalian supaya orang lain dengar tentang firman Tuhan gitu ya. Siap berbicara, sometimes kalau kalian merasa, aduh Tuhan gue bener-bener bingung nih, tapi setidaknya gue mau ajak orang deh supaya mereka dengar tentang firman Tuhan di gereja gitu. Jadi siap berbicara seperti itu. Lalu saya ajak kita untuk lihat poin yang terakhir, inisiatif beraksi. Nah, teman-teman, kaos berlabel Kristen ini kalau kalian pakai gitu ya, ini kaos-kaos yang ada kata-kata rohaninya dan lain-lain, itu kalian nggak perlu ngomong. Tapi waktu lu pakai kaos-kaos kayak begitu, itu menunjukkan bahwa lu adalah pengikut Kristus. Atau dari misalnya ayat-ayat yang ada di dalam di kaos yang ditulis begitu ya, seharusnya kehidupan kamu seperti itu gitu ya, seperti yang tertera di situ gitu. Misalnya yang hati yang gembira adalah obat gitu ya. Itu kan dari ayat Alkitab gitu ya. Nah, apakah hidup kamu mencerminkan bahwa perilaku kamu menunjukkan kegembiraan sebagai orang Kristen, misalnya seperti itu. Ini yang kalau kita mau bilang bahwa tidak perlu kata-kata, tetapi apa yang lu pakai ataupun aksesoris yang seperti itu yang berbicara untuk kamu begitu ya. Nah, kemudian menyangkal diri, pikul salib ini artinya berkaitan dengan bayar harga kalau seandainya kita pengen hidup untuk mentaati firman Tuhan. Tuhan berbicara apa hari ini? Misalnya, contohnya di dalam ibadah ini untuk menjadi saksi Kristus, gitu ya. Oh, ada harganya loh yang harus dibayar, gitu. Ada penyangkalan diri, misalnya ketakutan, keegoisan, aduh gue pengen hidup nyaman gitu ya, waktu yang gue pakai untuk misalnya menceritakan Kristus kepada orang lain, gue pengen main game gitu. Ada harga yang harus dibayar, ada keinginan diri yang harus disangkal gitu. Tapi teman-teman, awalilah dengan berdoa. Jadi inisiatif beraksi itu mungkin kalian tidak langsung harus keluar, tetapi mulai dari berdoa ini seperti yang dicontohkan oleh para murid. Ya, mereka berkumpul bersama-sama, bersatu hati, mereka berdoa. Dan pada waktu mereka berdoa, itu Roh Kudus turun. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya kalian dan Stella, kita sudah merupakan bait Roh Kudus. Tuhan sudah berdiam di dalam diri kita. Allah Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Tapi teman-teman, Stella mau menantang kalian untuk memulainya dengan berlutut berdoa. Minta Tuhan ingatkan kepada kalian nama-nama orang-orang yang ada di sekitar kalian. Orang-orang yang kalian kenal, bukan orang-orang yang tidak kalian kenal, yang mungkin jauh ada di Papua gitu ya, atau ada di Kalimantan, kalian nggak ketemu, kenal juga enggak, misalnya gitu. Tapi Tuhan akan ingatkan ketika kamu berdoa. Berdoa, bilang, Tuhan, tolonglah saya mau ingat untuk mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dan orang itu ada di lingkaran yang aku kenal nih, gitu ya. Jangan-jangan teman sekolah kamu yang belum percaya Tuhan, labelnya sekolah di sekolah Kristen, tetapi kamu tahu dia berasal dari keluarga Buddha, misalnya seperti itu. Atau dia berasal dari keluarga Muslim, atau guru kamu, atau keluarga besar kamu, dan seterusnya. Bahkan mungkin orang yang terdekat di sekitar kamu, orang tua kamu. Teman-teman, Cisela kemarin ini melakukan interview ke beberapa anak kelas 12 begitu ya, sebelum mereka meninggalkan sekolah, artinya graduate gitu kan, graduation sekolah, dan kemudian yang terjadi adalah banyak dari mereka yang sudah dididik di sekolah Kristen, mereka tahu dan yakin bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka berasal dari keluarga yang beragama lain. Contohnya misalnya beragama Buddha gitu ya, dan mereka punya kerinduan itu dan pengen mulai nih, masuk ke fase untuk berdoa buat orang tuanya.
bukan cuma soal nanti orang tua izinin apa enggak mereka dibaptis begitu ya. Mereka biasanya orang tua itu mengizinkan anaknya sekolah di sekolah Kristen, tetapi baptis ntar dulu nih gitu ya. Agama Kristen boleh deh lu ikutin, tapi kalau untuk baptis lu pikir-pikir dulu deh gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini Cisela mengajak anak-anak kelas 12 itu untuk berdoa buat orang tua mereka. Dan nanti dari berdoa itu mereka bisa pelan-pelan untuk ngomong tentang agama yang selama ini atau kepercayaan yang selama ini dianut oleh orang tua mereka. Ada yang di rumah masih ada meja abu, sembahyang ke roh nenek moyang gitu ya. Dan kemudian Cisela menantang mereka untuk bertanya sama orang tuanya. Jarang banget nih mereka itu melakukan diskusi ataupun percakapan rohani dengan orang tua. Tapi Cisela ajakin mereka tuh untuk mulai tanya sebenarnya papa mama sembahyang kepada roh nenek moyang itu tujuannya apa gitu ya. Banyak mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu dengan orang tua. Percakapan-percakapan tentang iman, kepercayaan itu tidak terjadi begitu. Jadi penginjilan terdekat dengan orang-orang yang terdekat terlebih dahulu begitu ya. Nah, teman-teman Cisela ajak kita untuk melihat kuncinya itu adalah bangun relasi. Kalau orang udah ada di dekat kita, walaupun social distancing di dalam tengah-tengah keluarga, kita masih, kalau keluarganya satu rumah, kemungkinan tidak terlalu social distancing banget, kecuali ada yang lagi isolasi mandiri karena COVID, begitu ya. Tapi bangunlah relasi, ada di dalam rumah yang sama, atau kalau kamu beda rumah, lakukan percakapan secara virtual, gitu ya. Zaman sekarang kan kondisinya sangat mudah dengan teknologi itu menghubungkan orang dari berbagai tempat, video call itu mudah sekali selama kita masih punya internet, gitu kan. Nah, teman-teman yang sekolah udah pasti pakai internet karena pembelajaran jarak jauh kan, PJJ. Jadi bangunlah relasi persahabatan, kontak mereka, lalu kemudian mulai tuh. Cisela bagiin tips praktisnya deh gitu ya. Praktisnya contohnya adalah misalnya gini, kamu bisa pinjemin buku rohani nih zaman dulu gitu ya. Sekarang lu bisa langsung bagiin link e-book rohani buat mereka gitu. Ada artikel-artikel yang sangat-sangat simple untuk dibagikan dan dibaca oleh teman-teman remaja. Terus kalian juga bisa posting ayat mas harian itu di status atau story lu pada. Kalau lu saat teduh ada perikop yang dibaca, terus lu merasa ada satu ayat yang sangat bagus sekali, lu posting ayat itu di status atau story lu. Lu bisa forward link kesaksian, kalau lu nggak bisa bersaksi, lu forward aja link kesaksian orang lain gitu kan ya. Lalu kemudian dengan murah hati dan suka menolong ini di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa jadi berkat banget buat di tengah-tengah keluarga untuk menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang memiliki Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan suka untuk menolong. Nggak ikutan bullying. Ini contoh bagaimana kita bisa menjadi saksi remaja-remaja yang membawa kemuliaan buat nama Tuhan gitu ya. Kita bisa jujur dengan waktu, bagaimana kita menggunakan uang kita, barang, termasuk dengan alam yang ada di sekitar, penggunaan listrik, air, dan lain-lain gitu ya. Terus rendah hati, ini tidak sama dengan rendah diri tentunya ya. Rendah hati, tidak sombong, itu berbeda dengan perasaan minder, bahwa diri tidak berarti, tidak berharga, dan lain-lain. Teman-teman, bagaimana kamu bisa senantiasa play hard, termasuk juga study hard, ini menjadi bagian hidup kamu yang memuliakan nama Tuhan, dan otomatis kamu jadi saksi Tuhan. Teman-teman, Cisela mau ajak kita untuk melihat satu klip terakhir sebelum Cisela tutup khotbah hari ini ya. Video udah keluar. Wow, ganteng banget. Aku gak kuat. Oh yes Lord. Haleluya. Haleluya. Amen. Oh yes Lord. Oh yes. Yes Lord. Ini Redmond, ini J-Hope, ini Jungkook, Jimin, V, Suga. Ya ampun gemes banget sih. Ini lagi bibirnya merah banget. Aduh. Mama, sarangi. Aduh mama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay! Oh ya teman. Yang ini dapat poster, yang ini dapat boneka. Hah, yang ini dapat orangnya. Wih, beli. Langsung pesan, tinggal nunggu nyampe deh. Tuh.
Lihat tapi ini, Jiminnya ganteng banget loh. Pas. Wah, videonya melekat banget. Aku share ah. Lo tau gak sih kalau Jimin BTS tuh ulang tahunnya tuh bulan Oktober, sama banget kayak gue. Masa? Iya. Tuh, lo lihat deh, ganteng banget kan dia kan? Aduh, ya ampun. Lihat deh. Bukannya September ya? Enggak, Oktober. Oktober. Lihat deh, kayaknya dia bakal jadi calon suami gue deh. Duh, cowok impian banget sih. Ah, jadi gue kali. Gue. Ah, udah males sih. Shalom. Lu udah lihat belum video yang gue share? Udah dong. Gue terberkati banget loh dari video itu. Makanya video itu gue share. Iya, gue juga merasa terberkati. Thank you ya. Sama-sama. Hey guys, thank you udah nonton video Yes He Is. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa juga di komen di bawah ini. Thank you guys. Teman-teman yang terkasih, Cisela ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini ya. Tuhan, Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama pada hari ini. Tuhan, sama seperti klip yang menutup khotbah tadi, izinkan kami ya Tuhan untuk mencintai Engkau lebih dari segalanya, sehingga hati kami tidak tahan ketika kami harus berdiam. Kami ingin menceritakan tentang pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang begitu mengasihi kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum mengenal Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan, secara manusia kami sadar kami terbatas, khususnya hamba berdoa buat teman-teman remaja GKB Zaman Hudi. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan gabungkan ke dalam Glory Generation. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh membakar hati mereka, Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka, mendorong mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi saksi Kristus yang menceritakan kebaikan Tuhan. Allah Roh Kudus yang tak terbatas, melampaui segala keterbatasan teman-teman remaja. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Dimanapun Tuhan utus mereka, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Pakai mereka menjadi saksi Tuhan yang menyuarakan pekerjaan Tuhan yang ajaib lewat Kristus dan keselamatan yang diberikan sebagai jaminan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah privilege yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup untuk mengubah hati manusia, tetapi Engkau mau menjadikan kami rekan sekerjamu yang menyaksikan pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Guru Injil Stella Ria untuk penyampaian firman-Nya. Saat ini mari kita memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tersedia atau bisa dititipkan ke orang tua kita. Atau juga bisa scan QR code yang sudah tertera. Jangan lupa untuk memberikan angka 1 di akhir nominalnya. 2 persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman juga mau ajak buat kita sama-sama ikut DP setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga di jam 4 sore. Dan kita ada fellowship sama-sama pada setiap minggu keempat setelah ibadah Gloji. Saat ini mari kita mendoakan untuk persiapan ujian akhir semester atau bagi teman-teman yang sedang menjalaninya. Supaya diberikan hikmat oleh Tuhan dan supaya kita bisa tetap jujur dalam menjalankan ujian tersebut. Mari kita berdoa. Amin. Saat ini mari kita bangkit berdiri, kita akan ikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kau Allah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak buat Doksolo. puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Amin. Doa berkat. Yang terkasih di dalam Tuhan, secara undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa penutup. Tuhan Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami persembahkan kepadamu. Kerinduan kami, ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Engkau bersukacita atas persembahan ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh memberkati kehidupan setiap anak-anak-Mu. Perkenankanlah hamba-Mu untuk memohonkan doa berkat bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh.